dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang 26 sampai 31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar dia dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Kita membutuhkan Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Ada beberapa banyak teman atau orang yang kita kenal bernama Paulus. Mari kita menghitung sejenak. Apakah ada 5 orang atau mungkin lebih? Mari kita hitung juga berapa banyak yang bernama Barnabas. Orang yang bernama Barnabas sangat sedikit, bukan? Nama Paulus jauh lebih populer daripada nama Barnabas. Padahal tokoh bernama Paulus ini sangat mungkin tidak akan berperan banyak seandainya tidak ada Barnabas. Ketika Saulus, nama Ibrani Paulus, bertobat, komunitas Kristen di Yerusalem tidak dapat mempercayainya begitu saja. Mereka telah mendengar dan mengetahui tentang reputasi Saulus yang buruk di masa lalu. Ia menganiaya dan bahkan menyetujui pembunuhan terhadap murid-murid Kristus. Mungkin saja komunitas Kristen pada waktu itu berpikir bahwa pertobatan Paulus adalah salah satu tipu muslihatnya. Barnabaslah yang mempercayai pertobatan Saulus. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan Saulus dengan pemimpin dan komunitas Kristen di Yerusalem. Akhirnya, Saulus diterima komunitas Kristen dan pelayanannya pun berkembang dengan pesat. Tanpa Barnabas, barangkali kita tidak akan pernah mengenal Saulus sebagaimana saat ini. Kita membutuhkan lebih banyak orang seperti Barnabas. Orang-orang yang mampu mengenali potensi orang lain dan menghubungkannya dengan komunitas orang percaya. Andakah Barnabas di masa kini? Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan yang ada di setiap keluarga. Biarlah pergumulan itu membuat kami menjadi lebih dekat pada Tuhan untuk selalu berpengharapan, sehingga pergumulan-pergumulan yang ada di setiap keluarga dapat terselesaikan dengan baik dan penuh kerendahan hati untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa
segala harapan dan cita-cita bagi setiap orang, baik yang masih bersekolah maupun yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, begitupun yang mencari jodoh bagi anak-anak kami. Tuhanlah selalu menolong, karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah harapan kami padamu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan. Tuhanlah selalu menyertai mereka. Biarlah sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka dapat disembuhkan. Tolonglah Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun yang sedang isoma. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kurang dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, bagi para pelayan yang Tuhan percayakan di dalamnya. Tuhan pakai dan berkati setiap pelayan Tuhan untuk boleh senantiasa tekun di dalam melayani Engkau, baik gembala gereja kami, baik penatua, baik aktivis, pengurus komisi, semuanya Tuhan Engkau pakai untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya jemaat Tuhan boleh terberkati dalam pelayanan setiap anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan di dalamnya. Juga kami berdoa untuk program kerja yang sedang dirancangkan untuk setahun ke depan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, supaya program kerja ini boleh dibuat dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk ibadah yang terus kami lakukan baik secara onsite terbatas maupun online. Tuhan berkati sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan sungguh boleh membuat kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Allah yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa Sorgawi, terima kasih kami ucapkan Tuhan atas kasih karunia dan perlindungan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami Indonesia masih tetap eksis walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari tingkatan tertinggi, Presiden, Kepala Daerah, Gubernur Wali Kota, sampai tingkatan yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada mereka dan senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga setiap pejabat bekerja selalu berdasarkan hati nurani yang melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, sukarela serta dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan agar kasih dari Tuhan Yesus dapat tercurah atas pejabat pemerintahan kami, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan sifat yang pantang menyerah kepada pejabat pemerintah kami, untuk senantiasa terus bersemangat dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya, agar dapat membentengi virus COVID-19 ini, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami yang menjadi korban bencana alam, Gunung Semeru, gempa bumi, dan banjir di berbagai daerah. Kiranya Tuhan Yesus
Lindungi mereka agar setiap mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga masa sulit dari dampak bencana alam tersebut bisa dilewatin dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.